Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Solo resmi memiliki pengurus baru masa bakti 2021-2024. Setelah dikukuhkan oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Balai Tawang Arum, Komplek Balai Kota Solo. Mereka yang mengisi kepengurusan baru BPPD Kota Solo, diantaranya Retno Wulandari sebagai Ketua, Andre Rahmanto sebagai Wakil Ketua, Prisiswanto sebagai Sekretaris. Sementara anggota terdiri dari 6 orang yaitu Abdullah Suwarno, Agung Setiodinoto, Ana Syahirul, Ika Florentina, dan Sadra Sumaryoso. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan, pengurusan baru ini harus siap menghadapi ujian berat, yakni membangkitkan pariwisata Solo di tengah pandemi COVID-19. Butuh tekad dan kekompakan yang kuat untuk mengatasi hambatan yang terjadi ke depan. Keberadaan BPBD Kota Solo dibutuhkan karena memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan citra pariwisata Solo, baik dari segi kunjungan wisatawan, pengembangan usaha dan bisnis di sektor pariwisata, memberikan masukan kepada pemerintah kota dalam mengambil kebijakan pengembangan pariwisata yang tak kalah penting mempromosikan dengan tepat untuk merasakan efek positif dari promosi tersebut. Gibran mengakui tidak mudah untuk mencapai itu semua di saat negeri ini masih dilanda pandemi. Yang penting bagaimana menelurkan terobosan yang inovatif dengan melekat pada penerapan protokol kesehatan. Lebih lanjut, Gibran menjelaskan, saat ini Pemkot sedang menggenjot vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Vaksinasi tersebut merupakan salah satu upaya Pemkot untuk memulihkan kembali perekonomian Kota Solo serta menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19. Jika kasus COVID-19 dapat dikendalikan, tidak menutup kemungkinan untuk menggelar event pariwisata berskala besar. Rencana ke depan, Kota Solo akan melangsungkan 3 event maraton, salah satunya Solo Great Sale. Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Solo Retno Wulandari menyampaikan, dunia pariwisata saat ini mengalami tantangan yang tidak mudah, di tengah pandemi yang belum usai dan resesi ekonomi. Oleh karenanya, promosi pariwisata harus dilakukan dengan cermat dan proporsional. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Kegiatan pertama yang dijalani Presiden dalam kunjungan kerja ini yakni meninjau pembangunan tol Pekanbaru Bangkinang yang berlokasi di Kabupaten Kampar. Selama peninjauan, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Gubernur Riau Syamsuar. Selain itu juga hadir Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit dan Direktur Utama Utama Karya Budi Harto. Di lokasi ini, Presiden melihat progres pembangunan yang telah dicapai. Antara lain proses pembebasan lahan yang kini telah mencapai 60,70%. Tak hanya itu, untuk proses penyelesaian konstruksinya juga telah di angka 65,60%. Pengerjaan pembangunan ruas tol ini dilakukan dengan melibatkan subkontraktor lokal dan juga program padat karya tunai yang mampu menyerap sekitar 5.800 orang tenaga kerja. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Desember 2021. Jalan tol sepanjang 40 km ini merupakan salah satu seksi dari ruas tol Pekanbaru Padang yang termasuk ke dalam jaringan tol Trans Sumatera. Pagi hari ini saya mengunjungi dan melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di ruas Dumai Pekanbaru, dan ini berada di sirip Pekanbaru Bangkinang dan nanti ke arah Padang. Sudah berjalan kurang lebih 40 km dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang, dan sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain, dan produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Kepala negara mengharapkan dengan semakin banyaknya ruas tol yang beroperasi, juga akan semakin meningkatkan kecepatan pergerakan arus barang dan manusia antar daerah di tanah air. Secara khusus, Presiden juga berharap dengan beroperasinya ruas tol Pekanbaru Padang ini, nantinya akan dapat meningkatkan mobilitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.
Dilansir dari laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Tol Pekanbaru Padang sepanjang 254 km merupakan koridor pendukung atau sirip dari tol Trans Sumatera. Infrastruktur ini adalah salah satu proyek strategis nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jalan tol ini terbagi menjadi 6 seksi, yaitu Seksi 1 Padang Sicincin, Seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, Seksi 2 Bukit Tinggi Payakumbuh, Seksi 4 Payakumbuh Pangkalan, Seksi 5 Pangkalan Bangkinang, dan Seksi 6 Bangkinang Pekanbaru. Secara keseluruhan, ruas tol Pekanbaru Padang ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang telah memilih Bali sebagai lokasi Musyawarah Nasional ke-8 tahun 2021, yang rencananya dihelat 2-3 Juni 2021 mendatang. Dipilihnya Bali ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi di Pulau Dewata. Sandiaga menyebut event besar seperti Munas Kadin ini yang kini dibutuhkan Bali untuk menggairahkan kembali sektor pariwisatanya, namun dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan ketat selama event berlangsung. Sandiaga menjelaskan saat ini Bali kini masih berjuang untuk memulihkan perekonomiannya, meskipun pada kuartal 1 sudah bergerak positif. Bagaimana program-program kami bisa ikut dikawal, dievaluasi, sehingga bisa tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang betul-betul membutuhkan. Karena sudah 1 tahun lebih mengalami kesulitan, tekanan akibat pandemi COVID-19. Dan karena itu didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 sebagai mitra kerja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Khusus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tentunya kami berharap bahwa kemitraan ini akan mampu untuk menghadirkan satu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang betul-betul sekarang sangat tertekan. 34 juta lebih kehilangan mata pencarian. Pelaku-pelaku usaha 48,9% tutup, UMKM 70% kehilangan pendapatan. Nah, ini yang kita inginkan ke depan, kami terus bisa bermitra. Tentunya kita menginginkan Munas Kadin ini terselenggara dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih atas terpilihnya Bali sebagai tempat Munas yang akan datang. Oleh karena itu, Kadin sudah tepat memilih Bali sebagai tuan rumah Munas. Bahkan Sandiaga telah mendapat laporan bahwa sudah 2.000 kamar yang dipesan Kadin untuk penyelenggaraan hajat besar ini. Munas Kadin ke-8 dapat dijadikan latihan pertama untuk menghandle event besar di tengah pandemi. Oleh karena itu, Kadin sudah tepat memilih Bali sebagai tuan rumah Munas. Bahkan Sandiaga telah mendapat laporan bahwa sudah 2.000 kamar yang dipesan Kadin untuk penyelenggaraan hajat besar ini. Munas Kadin ke-8 dapat dijadikan latihan pertama untuk menghandle event besar di tengah pandemi. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, event yang mendatangkan orang banyak harus berlangsung secara hybrid dengan melibatkan beberapa lokasi dalam satu bubble area, yaitu Nusa Dua. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata Kosmian Pujiadi mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk membangun ekonomi kreatif dan pariwisata. Menurut dia, pariwisata harus dijadikan ujung tombak dalam pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo direncanakan akan menghadiri secara langsung kegiatan Munas Kadin 8 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada awal bulan Juni 2021 mendatang. Tim Eljan Media melaporkan.